Halo teman-teman pintar, senang bisa ngobrol lagi di channel ini. Jangan lupa klik like dan subscribe supaya kita bisa terus belajar bareng. Pernahkah kalian bertanya, apakah iman Kristen itu ramah untuk perempuan? Atau bertanya-tanya, mengapa dalam sejarah gereja, perempuan sering kurang mendapat ruang untuk pelayanan dan kepemimpinan? Teologi feminis hadir untuk menyoroti hal ini, menantang stereotip patriarki, dan menekankan bahwa Allah menghargai perempuan. Bayangkan, dalam Injil sendiri, perempuan menjadi saksi utama kebangkitan, murid setia Yesus, dan penginjil pertama kabar keselamatan. Itu menunjukkan bahwa Allah memberi peran penting bagi perempuan sejak awal. Beberapa kritik feminis menyoroti ketimpangan sejarah, misalnya dalam struktur gereja atau pengajaran yang eksklusif bagi laki-laki. Tapi disinilah tantangan kita, bagaimana kita bisa menghormati peran perempuan, mendorong pelayanan mereka, tanpa menanggalkan prinsip Alkitab yang jelas tentang otoritas Allah. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita mengukur peran seseorang berdasarkan budaya atau berdasarkan panggilan dan karunia Roh Kudus? Dalam praktik kontemporer, banyak gereja mulai membuka ruang bagi perempuan dalam pelayanan, kepemimpinan, dan misi. Tapi kita harus tetap berhati-hati, teman-teman. Semua itu harus berlandaskan kitab suci. Bukan sekadar mengikuti arus modern, tapi mengikuti firman Allah. Bayangkan, jika gereja sungguh-sungguh menghormati perempuan sesuai panggilan Allah, bagaimana pengalamanmu sebagai murid Kristus berubah? Teologi feminis juga menantang kita untuk reflektif dalam konteks digital. Di era media sosial, banyak stereotip atau tekanan budaya yang memengaruhi pemahaman perempuan tentang iman dan pelayanan. Pertanyaannya, apakah kita membiarkan budaya membentuk iman, atau firman Allah yang membimbing kita dalam setiap langkah? Yang menarik, teologi feminis mengajarkan bahwa kasih dan keadilan Allah berlaku untuk semua. Allah memanggil perempuan dan laki-laki untuk melayani, memuridkan, dan memuliakan Dia. Roh Kudus memberi karunia kepada semua orang, tanpa diskriminasi gender. Bayangkan, teman-teman, jika setiap orang dalam gereja sungguh diberdayakan sesuai karunia, bagaimana komunitas Kristen akan menjadi hidup dan berbuah? Di sisi lain, teologi feminis kadang mengusulkan interpretasi yang terlalu menekankan budaya atau hak individu, sehingga bisa bertentangan dengan doktrin Alkitab. Disinilah pendekatan reformis penting. Kita menghargai peran perempuan, tapi semua pelayanan dan peran harus diukur dari firman Allah. Bukan sekadar budaya atau ide populer. Pertanyaannya, apakah kita siap menegakkan keseimbangan antara penghargaan terhadap perempuan dan ketaatan pada firman Allah? Sejarah gereja memberi contoh. Perempuan seperti Maria, Marta, Priscilla, dan Lydia bukan hanya murid, tapi juga pemimpin rohani dan penginjil. Mereka melayani dengan karunia Roh Kudus, dan Allah memberkati pekerjaan mereka. Jadi, penghormatan terhadap perempuan bukanlah ide baru, tapi panggilan yang sudah ada sejak Injil. Teologi feminis mengajak kita untuk berpikir kritis. Bagaimana gereja hari ini bisa menyeimbangkan kesetaraan dan otoritas Allah? Bagaimana kita memastikan perempuan diberi ruang untuk melayani sesuai karunia mereka, tapi tetap menghormati struktur Alkitab? Pertanyaan ini bukan teori kosong. Ini nyata di komunitasmu, dalam pelayanan, dan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, intinya adalah, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Roh Kudus memberikan karunia kepada semua. Yesus menunjukkan dalam Injil bahwa perempuan punya tempat yang sama dalam kerajaan Allah. Tapi kita tetap harus membaca semua ini dalam konteks Alkitab, bukan hanya mengikuti arus modern. Kebenaran tidak bisa ditawar. Jadi mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah kita hanya meniru budaya atau sungguh menghormati prinsip Allah dalam memberi ruang bagi perempuan? Mari kita dorong perempuan untuk melayani, memimpin, dan berdampak dalam komunitas, tapi selalu dengan dasar Alkitabiah. Roh Kudus akan memimpin, memberi karunia, dan memberkati pelayanan setiap orang. Kalau kalian punya pengalaman atau pendapat tentang isu ini, tulis di komentar ya. Bagikan juga video ini, klik like, dan jangan lupa subscribe supaya kita bisa terus belajar bareng, berdiskusi, dan menguatkan iman. Ingat teman-teman, Allah memanggil kita semua untuk hidup kudus, melayani sesuai karunia, dan memuliakan Dia. Teologi feminis mengingatkan kita pada keadilan dan kasih, tapi tetap harus diukur dari firman Allah. Semua yang kita lakukan harus memuliakan Kristus, membangun gereja, dan menegakkan kebenaran Alkitab. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berpikir kritis, tetap interaktif, tapi selalu teguh pada kebenaran Alkitab dan ajaran Reformed. Soli Deo Gloria.